Saya lupa jawab yang tadi, kalau sudah 9 tahun selingkuh terus gimana? Ini memang keputusan sulit ya yang harus kemudian saya sampaikan kalau ada sudah di dalam rumah tangga. Makanya saya bilang gini kan, kalau tidak ada yang berubah maka ujungnya kita sudah tahu. Itu harus kita biasakan cara berpikir seperti itu karena barang paling mahal di dunia ini adalah waktu. Barang paling mahal di dunia adalah waktu dan setiap hari kita kehilangan waktu. Ya kan ya? Artinya contoh, kita mau berbuat baik, kita mau berbuat amal-amal soleh itu kan tergantung waktu. Dakwah itu perlu waktu, semua perlu waktu. Artinya adalah apa? Waktu ini adalah sebuah hal yang gak bisa terganti. Anak kalau seandainya meninggal bisa jadi ada lagi. Harta bisa jadi dicari, tapi waktu ini kan tidak. Makanya saya kan sudah bilang bahwa kita kan sudah diingatkan oleh Allah. 40 tahun itu waktu introspeksi yang paling bagus. Kalau sudah 40 tahun. Dan kita terus bergerak menuju menua. Tidak ada orang yang jadi lebih muda, kita semakin dekat dengan yang namanya kematian atau garis finish. Pertanyaannya ketika garis finish itu nanti kita akan ditanya, kita sudah memenuhi belum seluruh perkara-perkara yang diperlukan untuk masuk ke dalam kemenangan itu. Kan gitu sebenarnya. Jadi gini ya, nanti di ujung perjalanan ketika di garis finish itu ada panitia yang nanya formulir kelengkapannya mana. Paham gak maksudnya? Jadi formulir kelengkapannya mana? Kalau nggak lengkap nggak bisa masuk. Kecuali kalau ada orang dalam bisa masuk. Orang dalamnya siapa? Rasulullah. Tapi kalau Rasulullah mau jadi orang dalam ada syaratnya juga. Tapi pastinya adalah kita dikasih formulir-formulir tadi. Nah kehidupan kita tuh ngumpulin formulir itu. Oke, saya kasih contoh lagi. Kita punya laptop. Laptop itu digunakan untuk apa? Kerja. Kita hidupin laptopnya, nggak nyala. Harusnya laptop itu bisa hidup untuk ketika laptopnya nggak nyala, apa yang ibu dan bapak lakukan? Ganti, kalau punya duit. Tapi umumnya orang Indonesia benerin, diservis, betul nggak? Maka dibawalah ke servis. Lalu kemudian tukang servis bilang monitornya udah kena mbak. Gimana monitor udah kena? Bisa diganti layarnya sama IC-nya 9 juta. Kalau masih mau dipertahankan, oh ini laptop pemberian bapak saya, ya udah nggak apa-apa dibenerin. Tapi kalau seandainya laptopnya sendiri nggak mau dibenerin, terus gimana? Sedangkan kita perlu itu untuk kerja. Lah berarti ada laptop sama nggak ada laptop sama aja kan? Permasalahannya suami itu bukan laptop. Suami itu benda hidup tuh ceritanya tuh. Atau istri itu benda hidup tuh. Kita nikah, kita sudah tahu bismillah. Pernikahan itu apa? Menjadikan kita keluarga sakinah mawaddah warahmah. Artinya adalah apa? Artinya ibu-ibu paham gak sih? Ada orang nikah masuk surga ada? Ada. Orang yang gak nikah masuk surga ada? Tergantung apa? Kendaraan. Kalau orang-orang kayak Imam Nawawi nggak nikah. Kenapa? Karena dia bilang kalau gua nikah maka ilmuku akan hilang. Karena beliau berkata ilmu itu hilang di pahanya perempuan. Itu beliau ya. Tapi ada ulama yang mengatakan ilmu itu hidup di paha perempuan, ada. Ya tergantung karena dia orang pintar maka beliau bilang kepintaran saya, ilmu saya, ini kendaraan paling cepat menuju pada surganya Allah. Tapi kita ini kan orang-orang bodoh nih. Paham gak sih maksudnya? Kita ini kan orang-orang bodoh yang gak seperti Imam Nawawi. Pasti harus cari kendaraan juga kan ya. Maka kendaraan yang saya pilih adalah apa? Kata Rasulullah, menikah adalah setengah agama. Maka kendaraan saya untuk masuk surga salah satunya adalah istri saya. Istri saya juga menjadikan saya sebagai kendaraan. Berarti saya beban atau bantuan bagi istri saya. Istri saya pun bantuan bagi saya, bukan beban. Pertanyaannya, andaikan kita itu punya mobil, mobilnya nggak nyala. Kita lagi nanjak, suruh dorong mobil. Gimana kira-kira? Lebih cepat jalan atau lebih cepat dorong mobil? Paham maksudnya? Nah suami itu kayak mobil. Kalau dia mogok, ya, terus bukan suami, pasangan itu kayak mobil. Kalau dia mogok dan harus dorong mobil, lah Anda tuh mau pergi ke tujuan atau mau dorong mobil?
Lah itu yang saya bilang, kalau sudah nggak bisa diajak ngobrol, pertanyaannya kita pertanyakan bagi diri kita sendiri, atau pertanyakan pada suaminya, atau pertanyakan pada istrinya. Kalau kamu sudah nggak mau ngobrol lagi, untuk apa kita berkeluarga? Bisa dipahami? Artinya ada kamu itu jadi bantuan buat saya untuk ke tempatnya Allah, untuk ke ridhonya Allah, atau malah nyusahin saya ke ridhonya Allah. Gitu loh maksudnya. Malah bantuan atau beban. Gitu. Itu yang mohon maaf. Walaupun saya sama istri saya punya visi, sama Mbak, saya juga punya visi dengan istri saya, kita juga kadang-kadang lupa dengan visi kita. Kadang-kadang kita juga menyerah pada syahwat kita. Dalam arti kita juga kadang-kadang lupa dengan apa yang kita obrolkan. Tapi kadang-kadang ketika kita bermasalah, yang saya tanya sama dia itu, kamu mau jadi beban saya atau mau jadi bantuan bagi saya? Karena kalau kamu mau jadi beban bagi saya bisa jalan lebih cepat. Bisa dipahami maksudnya kira-kira. Nah justru kita tuh jadi keluarga kita karena kita tahu dengan ada keluarga kita, dengan ada pasangan kita bisa jadi lebih cepat. Saya lupa jawab yang tadi, kalau sudah 9 tahun selingkuh terus gimana? Ini kasusnya banyak nih yang saya temui. Pertama, kita sudah bilang mau berubah atau enggak. Kalau mau berubah, maka dia harus serius. Bahkan ada beberapa pasangan yang tanda tangan kontrak. Jadi tanda tangan akad. Akadnya gini, kalau dia melakukan kesalahan yang sama, maka untuk apa lagi dipertahankan? Karena kalau penyakit itu kalau sudah berulang-ulang, itu biasa akan cenderung terulang lagi. Kalau tidak ada kejadian besar. Saya udah bilang ya, kalau nggak ada perubahan, pasti jadinya sama. Contoh, perubahannya misalnya apa? Ada beberapa orang yang suaminya selingkuh, ada saya temu. Dan keluarganya masih baik-baik aja, ada. Kenapa? Pindah mereka kota. Paham maksudnya? Karena kalau masih ada di kota yang sama, pola-polanya berulang tuh. Ketemu terus, masih ada nomornya dan segala macamnya. Sama kayak orang narkoba. Narkoba sama selingkuh tuh kan sama. Sama-sama kecanduan. Pindah kota, ganti nomor, ganti kehidupan. Ganti kantor kalau perlu dan segala. Kalau ada perubahan ekstrim bisa jadi ada perubahan. Tapi kalau nggak ada perubahan yang ekstrim itu cenderung akan berulang. Lah kalau misalnya sudah dikasih kesempatan berkali-kali dan terus berulang, pertanyaannya balik lagi. Kita nih mau berkeluarga, membantu, mempermudah atau mempersulit? Ustadz kalau semuanya kayak Ustadz nanti semua keluarga di Indonesia pisah dong. Pertanyaannya kalau nggak pisah juga sama aja kan? Paham gak sih kata-kata saya? Sama aja kan? Nih saya kasih tahu ya. Sekali lagi, beban kita itu hidup di dunia yang tidak ideal. Tapi Islam ngasih cara untuk bagaimana memperbaiki keluarga kalau dua-duanya masih komitmen. Kalau dua-duanya tidak ada komitmen, salah satu tidak ada komitmen, maka jawabannya cuma talak atau perceraian. Tapi teman-teman tahu di agama lain kayak apa? Di agama lain saya banyak melihat orang sudah nggak ada rasa. Suaminya selingkuh, suaminya kemudian udah keluar terus jarang di rumah dan dia tetap dalam pernikahan. Kenapa? Di dalam agamanya tidak boleh perceraian. Pertanyaan saya, terus nikah itu untuk apa? Saya tuh pergi dari ini ya, pergi dari rumah ngarep-ngarep pulang loh. Kenapa ngarep-ngarep pulang? Karena ada istri, ada anak. Lah kalau pulang sudah jadi nggak enak buat saya. Rumah bukan jadi tempat kebahagiaan buat saya. Pertanyaannya pernikahannya untuk apa tuh? Bukannya kita lebih bahagia ketika masih jomblo, bisa jalan-jalan keluar. Lah rumah itu kan rumah itu untuk recharge. Rumah itu untuk mendapatkan kebahagiaan. Rumah itu tempat kita bicara tentang visi-visi besar. Lah kalau rumah sudah tidak jadi tempat seperti itu, pertanyaannya hidup ini jadi apa gitu maksudnya. Nah jadi ya nggak ada jalan sih kalau memang sudah nggak bisa diajak ngobrol, kalau sudah memang tidak ada komitmen, kita balik lagi, kita berkeluarga untuk apa? Maka dalam pernikahan yang saya sampaikan pada orang-orang yang mau menikah, minimal di dalam pernikahan ada 4 hal yang bisa dijadikan sebagai pengikat. Wa ja'ala bainakum mawaddah warohmah. Yang pertama adalah sakinah. Lalu kemudian mawaddah warohmah. Sakinah, mawaddah warohmah. Yang pertama apa? Bukan. Min anfusikum azwajan. Yang pertama kali adalah satu visi azwajan. Satu pasang. Satu pasang itu artinya kan satu visi. Contoh sendal. Sendal itu satu pasang kan ya. Azwaj kan artinya pasangan. Sendal satu visi. Ada orang yang pakai sandal kanan semua. Itu tidak satu visi namanya. Itu namanya salah packing. Kalau sendal kanan semua. Sendal ya kanan kiri pasangan supaya berjalan di tempat yang sama.
Pernah ada orang lihat sendal satu merek ini sebelah kanan, merek kiri merek sebelah kiri, sebelah kiri merek apa lagi? Nggak ada, karena nggak satu visi. Berarti yang pertama dalam pernikahan adalah aswajan, satu visi, baru litaskunu ilaiha, baru kemudian sakinah, lalu kemudian wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Ada 4. Pertama adalah satu visi. Kalau sudah satu visi, maka kemudian ada sakinah, ada kemudian mawaddah, ada rahmah. Apa itu? Sudah saya jelasin singkat aja. Visi satu tujuan, rahmah, keturunan itu termasuk rahmah. Oke ya, punya visi yang sama, tidak punya keturunan, masih bisa dilanjutkan ini pernikahan? Bisa. Oke, punya satu visi, tapi mohon maaf sudah menopause, sudah tidak ada mawaddah. Mawaddah itu kan cinta fisik. Sudah menopause, masih bisa satu keluarga? Masih, karena ada satu visi. Enggak ada visi, tapi secara fisik masih oke, masih ngobrol kayak orang-orang non muslim misalnya, mereka tidak ada visi dakwah, mereka tetap bersama. Karena mereka tetap ada sakinah, tetap ada mawaddah, ada keturunan, masih bisa bersama, masih. Tapi kalau satu visi juga sudah tidak, dia satunya visinya akhirat, satunya bilang jangan ngomong akhirat terus lah, pusing pala gue, panas gue lu ngomongin, dikit-dikit Allah, bisa gak sih ngomong yang lain? Oke, gak satu visi lagi. Yang kedua, gak ada lagi sakinah, pulang ke rumah bukan malah tenang, ngelihat cewek lain malah lebih tenang. Gak ada sakinah lagi di rumah. Di rumah dia gak arap-arap untuk pulang ke rumah, gak ada sakinah di rumah. Yang kedua, mawaddah, berhubungan juga sudah tidak lagi. Ustadz, saya sudah dianggurin Ustadz, gak dikasih nafkah batin selama 3 bulan Ustadz. Ada sudah 6 bulan Ustadz, ada 1 tahun Ustadz. Oke, yang keempat, gak ada keturunan juga. Terus apa lagi yang mau dipegang? Bisa difahami sampai di titik ini. Yang paling penting visi. Yang terakhir penting adalah keturunan. Nah, untuk apa lagi? Ustadz, saya masih ada keturunan tapi nggak ada yang lain. Itu yang saya bilang tadi. Keturunan kita ini dididik atau malah dirusak sama pernikahan kita. Nah, coba pikir. Nah, ini tujuan pernikahan di dalam Al-Qur'an. Kalau andaikan kemudian kita nikah tujuannya nggak ada, ya terus ngapain? Itu sama aja kayak beli mobil harus didorong, malah kita yang susah sendiri, bukan malah bantuin, malah nyusahin. Nah, itu logikanya begitu. Saya tahu secara kenyataan tidak semudah itu. Cuman yang saya sampaikan ini pilihan di dalam Islam, khususnya bagi yang belum nikah. Coba pikir baik-baik deh, kalau mau nikah benar-benar liatin ini benar-benar serius atau tidak. Karena benar, ada banyak orang yang sudah selesai ngomongin visi ketika sebelum nikah. Tapi setelah nikah kerjanya main game terus. Kerjaannya judi, kerjaannya ngumpul sama orang-orang dan segala macam, seolah-olah kayak nggak ada yang penting di dunia ini yang dikerjain gitu misalnya. Ya memang ada, makanya kalau dia masih ingat visinya, ayo diingatkan kembali. Nah, itulah pentingnya sebelum nikah kadang-kadang kita perlu buat tulisan-tulisan. Untungnya saya orang zaman dulu, jadi dokumentasi sama istri itu lengkap. Ketika lagi PDKT, ketika lagi ta'aruf, itu lengkap tuh, semua yang kita pengen apa. Semua yang kita pengen wujudkan apa, maka obrolan-obrolan kita sampai detik ini itu. Semua yang pengen kita wujudkan apa, itu yang menjadi visi daripada rumah tangga kita. Jadi gitu ya Mbak, jadi memang agak sedikit pahit sih, tapi memang harus diurusin. Karena kalau tidak diurusin ya kalau nggak hari ini ya besok. Karena nggak ada yang bisa diharapkan dalam pernikahan atau dalam keluarga yang sudah tidak ada komunikasi. Gimana caranya nyelesain kalau nggak ada komunikasi? Jadi gini ya, ini tentang konsen. Tahu konsen? Jadi zaman sekarang baru tahun-tahun ini muncul yang namanya konsen. Ibu-ibu belum tahu konsen ya? Jadi gini, konsen itu artinya adalah persetujuan. Persetujuan dipakai oleh orang-orang barat untuk mendidik tata cara berpikir bebas. Berpikir bebas. Jadi semua itu perlu konsen namanya. Contoh ya, ini contoh tentang konsen. Tulisannya CONSENT, consent. Artinya adalah apa? Persetujuan. Contoh ya, ini contoh. Orang-orang di barat, feminis bilang pernikahan itu kadang-kadang adalah sebuah pelacuran formal. Karena perempuannya tidak punya konsen. Paham maksudnya ya? Jadi konsen itu persetujuan. Contoh lagi, ibu-ibu pas lagi pergi ke rumah sakit ada tindakan dokter disuruh tanda tangan. Bahwa setuju melakukan tindakan medis ini gitu kan ya. Itu namanya konsen. Bisa dipahami ya. Nah yang tadi dipikir tadi tentang konsen atau persetujuan. Lucu baru-baru ini ada video orang barat, ada seorang anak kira-kira umur 18 tahunan
Dia buat video, saya memutuskan untuk menuntut ibu saya. Kenapa? Karena ibu saya sudah melahirkan saya tanpa konsen dari saya. Paham? Paham maksudnya? Dia lanjutkan lagi, cewek ini ceritanya. Karena ibu saya tidak pernah ngasih tahu saya bahwasanya setelah lulus sekolah cari kerja tuh susah. Ternyata hidup itu perlu perjuangan. Karena saya sudah merasa dirugikan secara mental, maka saya memutuskan menuntut orang tua saya. Ibu saya melahirkan saya pada khususnya dan bapak saya yang membantu ibu saya untuk melahirkan saya. Untuk saya tuntut karena melahirkan saya tanpa konsen. Paham? Itu belum masuk di Indonesia, bentar lagi kayaknya masuk di Indonesia. Karena yang sudah masuk Indonesia perkataan-perkataan kayak gini tapi sama tentang konsen. Contoh. Seorang ibu bilang sama anaknya, kamu tuh anak ibu. Yang sudah saya ulang-ulangi, ibu tuh melahirkan kamu tuh susah. Penuh dengan air mata dan darah, besarin kamu dan segala macam. Cuma tuh sekarang kamu kurang ajar. Dia bilang, siapa yang minta dilahirkan? Betul? Itu pertanyaan tentang konsen namanya. Sekarang cara berpikir seperti ini dilatihkan kepada anak-anak kita. Oke, sekarang saya kasih tahu. Pertama, anak-anak tidak punya konsen. Maka karena dia tidak punya konsen, karena akalnya belum bisa berfungsi sempurna, maka orang tuanya lah yang mengarahkan dia. Pertanyaannya, boleh nggak kita mengarahkan boleh nggak orang tua mengarahkan anaknya? Sekarang saya balik pertanyaannya. Kalau orang tua yang nggak ngarahin anaknya, dia diarahin sama siapa? Saya mau nanya ya, LGBT di Amerika sana, dia bilang begini, anak-anak sekalian, kalau kalian lahir sebagai laki-laki, belum tentu Anda harus menerima diri Anda sebagai laki-laki. Anda harus punya konsen sendiri. Jangan mau diarahkan sama orang tua. Nih saya kasih tau ya, orang-orang yang ngomong kayak gini, dia pengen ngomong gini, jangan dengerin orang tua lo, dengerin gue. Lah, siapa yang konsen? Dia belum minta konsen sama anak-anak untuk dengerin dia loh. Paham sampai di sini? Artinya kalau ada orang bilang, jangan paksa anakmu untuk kemudian sesuai dengan keinginanmu. Dia lagi bilang, sesuai keinginan gue aja. Paham gak kira-kira susah ya? Karena kalau Anda gak ngarahin anak Anda, ada orang lain yang ngarahin anak Anda. Mana yang Anda lebih ridho? Anda ngarahin anak Anda atau orang lain yang ngarahin anak Anda? Bisa dipahami ya? Maka saya bilang jangan pernah nanya pada anak-anak kamu mau sekolah di mana? Ya karena orang tuanya yang bisa mikir, anaknya gak bisa mikir. Boleh gak sih kita pengen anak kita jadi soleh? Boleh nggak sih kita pengen anak kita jadi pembebas pembebas kota Roma atau pembebas Baitul Maqdis? Boleh. Yang nggak boleh benar, maksa itu nggak boleh. Itu maksa sistem pendidikan yang salah. Maka yang sudah saya sampaikan, tugas kita dari kecil ngarahin dia jadi baik. Baik itu nggak dua jalan, baik itu cuma satu jalan. Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu baik, benar itu cuma satu jalan. Kita ajarin baik. Nah kalau ketemu sama orang tua, mbok ya salim, ngomongnya jangan kasar ya, nyapa kalau ketemu orang, kalau ditanya jawab, kalau ketemu orang tatap matanya gitu kan ya. Kalau lagi ngomong jangan ngelengos, jangan mukul temenmu. Kalau misalnya kita balikin, kita nggak boleh ngajarin, biarin aja anak itu sesuai dengan masing-masing. Ya kita juga nggak tahu dia bisanya apa, gitu kan ya. Makanya kita ngarahin sampai di titik, contoh anak saya sudah SMA. Saya kan cuma cerita yang sepengetahuan saya. Anak saya sudah SMA, orang tuanya, istri saya, ibunya, mau dia jadi desainer. Anak saya hobinya nulis. Baru tuh semalam terjadi percakapan. Kayaknya ini deh, Umi, kayaknya Cece mau pilih jadi penulis aja deh. Kayaknya Cece pilih kayak gini-gini aja deh. Kalau desain kayak gini-gini. Ibunya bilang, enggak, kamu tuh desain aja. Kalau kamu desain, belajar desain S1, kamu masih bisa nulis kok. Kamu enggak harus berhenti nulis juga, tapi coba ini dulu deh. Boleh enggak? Ini kan percakapan ibu dan anak, ya enggak ada masalah. Gitu kan ya. Kita enggak bisa bilang, kita jangan maksain. Itu enggak maksa, itu namanya ngobrol. Bisa dipahami ya. Nah itulah di situ terjadi yang namanya kesepakatan. Sehingga yang kita nggak mau adalah anak ini menjalani sesuatu bukan karena dia mau. Tapi karena terpaksa. Karena kita tahu terpaksa itu hasilnya pasti buruk. Contoh pesantren, sering kita bahas kan ya. Anak harus dipesantrenin atau tidak.
Maka bagi saya, kalau saya secara pribadi, anak jadi apa tergantung orang tuanya. Kan sudah Rasul sampaikan, anak tuh semuanya fitrah. Yang jadiin Majusi, yang jadiin Yahudi, yang jadi Nasrani, ya ibu bapak. Ya kan ya, bukan dia sendiri. Ibu bapaknya yang ngasih pendidikan. Jadi muslim juga karena ibu bapaknya. Artinya apa? Anak tuh yang bentuk tuh kita. Itu kewajiban di dalam Islam. Ingat loh, kecenderungan apapun yang ada pada anak nggak akan terjadi kecuali dia punya informasi. Berarti kalau anak tuh mikir sesuatu itu pasti karena dia dapat. Nah pertanyaannya, duluan ibu yang ngasih informasi, duluan bapaknya yang ngasih informasi, atau orang lain? Bisa difahami, atau internet? Bisa difahami sampai di sini? Ah ini lomba kita tuh sekarang di sini untuk ngarahin, kita yang ngarahin anak kita atau orang lain yang ngarahin anak kita. Balik lagi ke pesantren. Pesantren itu gimana Ustadz? Kita paksain dia supaya dia mau, atau dia kemudian bisa menentukan sendiri nggak usah pesantren? Kalau saya udah bilang sama ibu-ibu sekalian, anak saya nomor 1 pesantren, nomor 2 enggak pesantren, nomor 3 pesantren, nomor 4 kita belum tahu. Nah, saya memperhatikan bakat dan minat anak. Saya memperhatikan, saya memperhitungkan, tapi saya tidak membuat dia menentukan sendiri dia mau sekolah atau pesantren. Jelas sampai di sini? Karena itu tugas siapa? Yang mikir siapa? Orang tua, betul kan ya? Maka kalau Anda serahkan, Umi mah terserah kamu aja, anak pasti milih yang paling mudah. Kalau Anda kasih dia pilihan mau sekolah atau enggak sekolah, enggak usah sekolah. Paham ya? Enggak semua yang enak itu benar. Tapi kita yang milihin, tapi kita harus mempertimbangkan minat dan bakat dia. Anak saya yang pertama, saya pilihkan dia, C, pesantren ya C. Kenapa? Kamu jadi contoh bagi adik-adik kamu. Jadi kamu pesantren ya C ya. Dia enggak mau. Maka dari kelas 4 ketika dia enggak mau, kita ajarin gimana caranya supaya dia mau. Jadi perlu waktu berapa lama saya ngeyakinin anak saya untuk pesantren? 2 tahun. Anak saya tuh juga nggak lahir solehah. Gitu kan ya. Harus bapak ibunya juga yang ngajarin supaya dia bisa jadi solehah tadi. Yang nggak boleh maksa. Kita contoh anak saya yang kedua. Ustadz anak kedua kenapa nggak pesantren? Saya ngelihat ciri-ciri dia. Wah masuk pesantren nyusahin kiainya ini kayaknya ini. Paham ya? Maka saya bilang. Malah saya bilang sama dia. Kamu nggak usah pesantren ya. Dia bilang kenapa enggak? Gitu kan ya. Ya ikutin Abi aja dulu. Nanti kalau sudah SMP udah selesai nanti kita lihat. Kalau nanti setelah SMP kamu mau pesantren nanti kita lihat, nanti Abi tentuin. Yang jelas jangan kasih anak untuk nentuin. Mereka belum punya konsen. Maka kita yang harus kasih konsen pada mereka. Salah satu dalil lagi adalah anak yatim. Anak yatim ketika dia yatim hartanya harta dia. Tapi dia boleh ngelola enggak? Enggak boleh. Maka dia dikelola hartanya oleh walinya. Sampai dia bisa balik, bisa konsen. Dia bisa mikir dan menentukan yang terbaik berdasarkan agama dan untuk dia baru bisa. Makanya anak kecil jangan diajak konsultasi sekolah di mana. Atau jangan diajak konsultasi mau berbuat apa. Bisa dipahami ya. Jadi karena kalau dia nggak diwarnai dengan kebaikan, dia pasti diwarnai oleh orang lain. Dan kita nggak tahu itu baik. Dan saya yakin orang tua nggak ada yang mau anaknya buruk. Makanya orang tua harus belajar tentang yang benar dan yang baik. Gitu ya. Silahkan kalau ada pertanyaan yang lain.